Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi bersama saya Dadang Komarudin Yahya, insyaallah kita akan senantiasa berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah SWT. Kita senantiasa bermohon kepada Allah SWT dengan perlindungan dan pertolongan terkait dengan wabah dan musibah yang masih melanda negeri kita dan beberapa wilayah-wilayah yang lainnya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dihindarkan dari wabah dan musibah, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dan musibah ini. Dan mari kita hiasi kehidupan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berobat sebagai bentuk ikhtiar dari mereka yang terpapar, dan kita doakan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu di balik itu semua, mari kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun di atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sebab sangat mungkin jadi wabah dan musibah ini terjadi karena ulah dan perilaku kita selaku manusia. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa wabah dan musibah ini tentu saja adalah bagian dari sebuah ujian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai bentuk laknat, bukan sebagai bentuk azab, dikarenakan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tentu senantiasa akan membuka peluang dan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bermohon ampun di atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kita doakan pula mereka yang terpapar, mereka yang sakit, senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana sa'dibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yusaqama. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita ini terkait dengan permohonan dari beberapa jamaah pendengar ya yang ingin dikupas terkait dengan hikmah dan manfaat doa. Insyaallah tema kita hikmah dan manfaat doa. Kita akan buka surah Ghafir ya, atau Al-Mu'min ya, di surah yang ke-40 di ayat yang ke-60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Dengan rasa lewat ayat ini tentu saja kita senantiasa diingatkan, senantiasa dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa setiap kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan tatkala kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan setiap doa dari harapan-harapan yang kita sampaikan. Dengar apa yang sesungguhnya kita lakukan di dalam kehidupan kita tentu tidak lepas dari setiap harapan, gitu kan? Setiap hal yang tentu bisa menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya tentu saja tatkala kita bermohon kepada Allah, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kalau kita baca di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang Allah ingatkan di ayat ke-60 di surah Ghafir ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Ada banyak hikmah pendengar AC, ada banyak manfaat yang tentu saja bisa kita peroleh dengan senantiasa kita bermunajat, dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama dan utama tentu saja lewat doa kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saat kita berdoa sejatinya kita sedang merapat, kita sedang mendekat tanpa jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala demikian dekat di dalam kehidupan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membuka peluang-peluang bagi kita, kesempatan terbaik bagi kita untuk bermohon kepadanya. Dan tatkala kita mendekat kepadanya, merapat kepadanya, tentu saja sampaikanlah apa yang menjadi hajat kita, sampaikanlah apa yang menjadi kebutuhan kita, yang tentu saja ini akan membawa nilai kebaikan di dalam hidup dan kehidupan kita, terkait dengan dosa-dosa yang kita lakukan, terkait dengan kekeliruan-kekeliruan yang senantiasa kita lewati di dalam kehidupan ini, termasuk tentu saja harapan dan doa kita tatkala kita berhadapan dengan begitu banyak wabah dan musibah. Nah, saat ini tentu kita sedang dihimpit dengan wabah COVID-19. Maka tentu ini harus bisa menjadi pelajaran, harus bisa menjadi peringatan berharga di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Karena ternyata dengan virus yang kecil ini saja kita tidak berdaya, kan? Kita tidak memiliki kekuatan apapun selain kita hanya bertopang, bersandar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesungguhnya proses pendekatan diri kita kepada Allah untuk makin menemukan ketenangan, untuk bisa mendapatkan kenyamanan di dalam hati. Maka hal yang kedua yang tentu harus kita fahami bahwa hikmah dan manfaat doa itu di samping kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat kita berdoa sejatinya kita sedang merapat dan mendekat kepada Allah. Maka tentu saja lewat doa yang kita panjatkan ini juga tentu akan memberikan pengaruh di dalam hidup kita, yakni mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di dalam hati. Nah, ini maknanya tentu saja bahwa saat kita berdoa sejatinya kita sedang membuat pola hidup untuk menikmati ketenangan sebagai kata kunci, begitu kan, untuk menghindarkan diri kita dari segala bentuk kegelisahan. Dan ketenangan, kenyamanan itu kan bagian dari fitrah kita selaku manusia. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya ingin tidak tenang, ingin gelisah, ingin resah, tidak ada. Tentu kita senantiasa menghendaki ketenangan dan kenyamanan. Maka tentu saja apa yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita adalah semangat untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Allah adalah segala sumber pemberi ketenangan dalam kehidupan kita, yang akan senantiasa mengabulkan apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Dan tentu pada gilirannya kita akan mendapatkan ketenangan sebagaimana yang kita harapkan. Orang kalau sudah tenang tentu saja mantap hatinya, kan, tidak dibuat gelisah. Tapi kalau sudah gelisah ya tentu akan berpengaruh kepada fisiknya, ya, akan mudah drop, gitu kan. Nah, ini juga dengan kondisi saat sekarang ini ketika kita dihadapkan kepada wabah dan musibah, maka hal yang paling mendasar tentu saja adalah bagaimana kita tetap tenang, gitu ya.
pola pikir kita tidak dirusak dengan informasi-informasi yang justru merusak begitu kan, dengan berita-berita yang menakutkan terus menerus, kan pikiran kita ini dijajali dengan informasi-informasi yang menggelisahkan tentang kematian, tentang korban yang terpapar. Ini apalagi bagi mereka yang mudah terpengaruh gitu kan. Jadi ini tidak menjadi penguatan bagi dirinya, malah tentu saja hanya akan melemahkan. Nah, oleh karena itu tentu hal seperti itu harus kita minimalisir begitu. Salah satu di antaranya tentu saja adalah dengan kekuatan doa kita. Nah, di balik doa itu tentu ada harapan di dalam diri kita untuk bisa diberikan ketenangan dan kenyamanan. Tentu di dalam kaitan berdoa juga ada sebuah pengakuan tentang siapa kita dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kekurangan, segala kesalahan yang selama ini sering kita lakukan. Dosa-dosa yang bisa menjadi awal terjadinya keresahan dan kegelisahan begitu kan. Jadi kalau orang sudah memantapkan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia merapat begitu, dia mendekat kepada Allah, maka ketika dia berdoa dia yakin bahwa doanya akan dikabulkan, diperkenankan Allah, maka inilah yang menjadi prasangka baik di dalam kehidupannya. Sebaliknya manakala ia bermohon kepada Allah namun kemudian hatinya ciut, hatinya tidak yakin, maka tentu Allah ini akan sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, pendengar AC, ini hal yang kedua ya, yang harus kita perhatikan, bahwa hikmah dan manfaat doa itu akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di dalam hati. Bagaimana saat kita berdoa sejatinya kita sedang membuat pola hidup untuk menikmati ketenangan. Jadi kita buat polanya pola yang tenang, nyaman ya, tadi dengan doa itu. Nah, doa itu akan menjadi energi, akan menjadi kekuatan di dalam diri kita yang membawa energi positif gitu kan. Bahkan spirit, penyemangat untuk tidak pernah dibuat gelisah hati oleh kondisi yang ada. Ya, karena kita yakin segala perkara tentu berjalan atas kehendak Allah. Ada qadarullah gitu kan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalang, tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki bencana, menghendaki wabah dalam kehidupan kita, maka tentu saja tidak ada seorang pun yang bisa menahan begitu ya. Nah, ini semua tentu kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan di surah Al-Ahzab itu kan, surah ke-33 di ayat yang ke-70. Di ayat ke-17 ya. Di ayat ke-17 di surah Al-Ahzab ini. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahu min dunillah waliyyan wala nasira. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Nah, ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga di dalam diri kita, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada hamba yang beriman, tentu saja tidak akan ada seorang pun yang bisa menahan. Maka pertolongan itu akan senantiasa diperolehnya. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bencana, ketika Allah berkehendak untuk menjadikan seorang itu terpapar dengan wabah dan musibah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Maka sumber keselamatan itu sendiri sesungguhnya hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hematnya tentu saja jangan sampai kita jauh dengan Allah, jangan ada jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentu saja karena kita memahami, kita menyadari semakin mendekat kita kepada Allah, maka pintu ijabah doa ini akan makin terkabulkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya poin yang ketiga, hikmah dan manfaat doa itu adalah pintu ijabah dan setiap harapan adalah dengan berdoa gitu kan. Jadi diijabahnya setiap harapan kita tentu lewat doa-doa kita ya, yang tentu barangnya dengan keikhlasan, barangnya dengan ketulusan,
tidak ada unsur syirik di dalamnya, gitu kan? Karena apa? Karena tentu saja ketika itu terjadi maka kita telah melakukan sebuah kezaliman. Inna syirka la zulmun adzim. Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi betul-betul murni semurni-murninya tauhid. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka sampaikan hajat kita, sampaikan harapan-harapan kita dengan segenap keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, akan memperkenankan setiap doa dan harapan kita. Dengar ini kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan, bahwa di antara hikmah dan manfaat doa itu adalah bagaimana kita berjuang, karena dengan doa itu artinya kita berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang selalu mendorong agar kita jadi putus asa, kan? Agar kita menyalahkan keadaan. Kan biasa yang terjadi seperti itu. Ketika kita mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, ya kan? Termasuk salah satu di antaranya wabah dan musibah ini. Ada orang yang kemudian jadi putus asa, putus harapan, ya, sehingga dia ingin segera dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak boleh, ya kan, kita berdoa seperti itu. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis sekalipun, kalaupun toh kita bermohon, ya bermohonlah dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Jangan sampai kita minta mati. Kita hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, sekiranya hidup itu baik baginya, maka hidupkan. Sekiranya wafat itu baik baginya, maka hadirkanlah itu menjadi kebaikan. Tapi tidak boleh berharap kematian, gitu kan. Jadi kenapa? Ya setan itu memang selalu menggelincirkan, gitu. Makanya dengan berdoa kepada Allah artinya kita mantapkan langkah untuk berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan. Hati mudah lemah, gitu kan, mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang kemudian menjadikan kita mudah ciut, gitu kan. Padahal sebetulnya kita tidak boleh ciut dengan wabah ini. Justru harus makin meningkat kualitas keimanan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita dibuat ciut dengan wabah ini, apalagi sampai kemudian menanggalkan keimanan kita, jadi tidak lagi mendekat kepada Allah, malah makin menjauh. Ini berarti musibatuddin, musibah dalam kehidupan kita. Tapi tidak ada perkara yang tentu nanti akan bisa menjadikan kita ini diliputi dengan kehinaan dan kebinasaan, melainkan tatkala kita ini tidak lagi mendekat, tidak lagi merapat kepada Allah. Terlebih dalam situasi kondisi wabah dan musibah seperti ini, tentu saja seharusnya kita makin dekat kepada Allah, ya kan. Urusan prokes kita kan, protap kesehatan ini memang harus kita jalankan, itu kan, sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian dan ikhtiar kita, gitu kan. Karena memang Islam juga mengajarkan kepada hambanya untuk berikhtiar dan berikhtiat, gitu kan. Berikhtiar dalam arti berusaha bagaimana menjaga pola hidup kita ini dengan pola hidup yang sehat. Ada istilah PHBS, ya, pendengar asing, pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana nutrisi gizinya terpenuhi. Demikian juga dengan kondisi saat sekarang ini kan kita juga harus membangun 5M, bahkan sekarang 6M, ya, itu kan, ditambah dengan vaksinasi itu. Jadi dari mulai menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dibiasakan, itu kan pola hidup yang bersih. Selama ini kadang-kadang kan kita tidak memperhatikan hal itu, ya kan. Ketika ada anjuran dari Dinas Kesehatan terkait dengan pentingnya kita membersihkan tangan kita, mencuci tangan kita setiap kita beraktivitas. Padahal kalau kita mau kembali kepada apa yang diisyaratkan di dalam Al-Quran pun Sunnah Rasulnya, ini kan sesungguhnya perintah anjuran untuk senantiasa bersih tangan kita ini, bahkan bersih diri kita, bukan hanya fisik kita. Ini kan 15 abad lalu sudah diingatkan. Dalam wudhu itu kan ada konsep membasuh kedua belah telapak tangan, ya kan. Sehingga ini kan juga bagian dari sebuah pembelajaran bagi kita bahwa tangan kita ini harus terbasuh, ya kan, bagian depan, bagian belakangnya, gitu kan. Sehingga betul-betul sela-sela jari tangan itu juga dibersihkan. Seandainya memang banyak di antara kita yang seringkali lupa karena itu. Ini sebetulnya juga jadi pembelajaran kepada kita, ada hikmah bahwa ternyata anjuran terkait dengan cuci tangan ini kan juga Islam mengajarkan kepada kita 15 abad lalu. Jaga jarak, gitu kan. Tentu bukan hanya sekedar jaga jarak dalam arti fisik, termasuk jaga jarak dengan kemaksiatan.
Karena dosa ini juga yang nanti akan menjadi penghalang pintu-pintu terbukanya doa, kan? Pintu-pintu ijabah doa ini akan terhalang manakala kita tidak menjaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Jangan sampai terjadi, jangan sampai kemudian kita hidup di dalam gelimang dosa, kejahatan dan kemaksiatan yang menjadikan kita kemudian makin gelap begitu ya. Orang sudah mengabeleg-beg gitu kan. Jadi tidak bisa lagi memilah dan memilih mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Sehingga dosa dilakukan saja begitu saja dengan enteng begitu. Tidak ada perasaan berdosa begitu kan. Ya, jangankan dalam tingkatan dosa begitu kan. Tingkatan rasa malu saja kan sekarang sudah mulai hilang. Ketika orang sudah terbiasa berlaku dosa, berlaku kejahatan dan segala bentuk kemaksiatan yang lainnya, maka biasanya rasa malu juga sudah hilang. Aku mau urang gitu kan. Padahal hidup itu tidak seperti itu dan tidak bisa begitu kan. Bagaimana rasa malu bahkan di dalam Islam itu pendengar AC menjadi bagian tak terpisahkan dari keimanan gitu kan. Al-haya'u minal iman. Jadi malu itu adalah bahagian dari iman. Ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kalau rasa malu itu sudah hilang berarti iman lepas, iman copot. Nauzubillah min dzalik. Karena yang namanya rasa malu itu kan bagian dari muruah, kehormatan diri. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu berarti muruahnya hilang, kehormatan dirinya hilang. Jadi lempang siga sato begitu kan, seperti binatang. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka itu seperti binatang bahkan lebih hina lagi begitu kan. Kenapa? Sebab kalau orang sudah terjebak di dalam dosa, orang sudah terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang mungkarat, maka yang namanya hati, pendengaran, penglihatan itu sudah tidak lagi connect dengan Allah, gitu kan? Tidak lagi nyambung dengan apa yang semestinya dia bangun untuk bisa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan maghfirah di Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bisa lihat ya, kita bisa baca di surah Al-A'raf itu kan, di surah yang ke-7 pada ayat ke-179. Bagaimana dampak akibat ketika orang sudah tidak lagi mengoptimalkan hatinya, ketika tidak lagi bisa mengoptimalkan pendengaran dan penglihatannya untuk senantiasa tunduk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang tentu akan merusak. Sehingga Allah menyatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka jahim itu adalah bangsa jin dan manusia. Nah, ini kita baca nih di ayat ke-179 ya di surah Al-A'raf. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya kan? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran, memiliki telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, bal hum adal, bahkan lebih sesat lagi, lebih hina lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Ini kan ketika hati, ketika mata, ketika pendengaran sudah tidak dioptimalkan untuk benar-benar ya menghayati apa yang harus kita lewati di dalam kehidupan ini dalam garis ketaatan. Ya, akan seperti itu. Ketika hati sudah tidak lagi digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, padahal di balik itu semua tentu ada pelajaran, ada peringatan yang harus senantiasa menjadi pelajaran peringatan dalam kehidupan kita. Kita dianugerahi dengan mata, tapi kemudian seringkali tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Bagaimana peristiwa alam raya ini termasuk wabah musibah ini kan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya makin menyadarkan kita akan kekuasaan Allah dan mengakui akan segala kelemahan diri kita. Demikian halnya juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita potensi akal dan fikir.
tatkala potensi akal dan fikir ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka tentu saja ini hanya akan menjadi kecelakaan di dalam diri kita. Telinga yang seharusnya mendengarkan ayat-ayat Allah malah kemudian tidak kita hiraukan lagi terkait dengan peringatan insya Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya sampai kepada kita, namun kemudian kita tidak mau mendengarkannya. Terlebih tentu saja ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa bedanya begitu dengan binatang? Balhum adal, bahkan jauh lebih hina lagi, lebih sesat lagi. Ya, kalau binatang itu dengan karakter kebinatangannya sudah seperti itu. Kenapa? Karena beda dengan kita manusia ini. Yang namanya manusia ini kan diberikan potensi akal dan fikir. Jadi kalau kemudian kita yang diberikan oleh Allah potensi akal dan fikir tapi tidak ada bedanya, teu aya bentena gitu kan, sareng sasatawan gitu kan ya. Tentu saja berarti kedudukan kita, harkat martabat kita ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan hewan begitu kan. Ya, kalau hewan kan tidak diberi potensi akal dan fikir sehingga tidak ada taklif, kan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk tunduk patuh kepada apa yang kemudian dalam arti melaksanakan ibadah gitu kan. Tapi mereka bertasbih, mereka mengasihkan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya betapa kita harus malu begitu, dan kemudian betapa tidak berharganya diri kita kalau binatang saja, kemudian juga apa yang ada di jagat raya ini semua bertasbih memasukkan Allah Subhanahu wa taala, pada mereka tidak diberikan potensi akal dan pikir. Nah, ini kan tentu keterlaluan begitu, manusia yang seperti itu. Kita diberikan pondasi yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, sehingga kita dikatakan sebagai makhluk yang sempurna dalam penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Namun kemudian kita akan berada pada derajat tempat yang rendah manakala kita tidak bisa menjaga kemurnian dari potensi akal dan fikir yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Naon wae atau pikiran teh digunakeun sarila ieu teh gitu kan. Jadi kalau seperti itu, maka betapa rugi, betapa hinanya kita. Maka kita berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai kita ini dibawa oleh setan yang kemudian menggelincirkan kita sehingga kita tidak lagi bisa merasa bahwa ini adalah bagian dari ketentuan si Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya betul-betul kita taati. Ada wabah, ada musibah, seharusnya kita makin mendekat merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantiasa berlindung diri kepada Allah, jangan sampai setan itu datang menggoda, menggelincirkan kita. Ya, jangan sampai terjadi sebaliknya, setan malah dikukut begitu ya istilahnya itu. Artinya apa ya? Ketika kita berputus asa, ketika kita menyalahkan keadaan, demikian juga halnya ketika kita tidak makin mendekat pada Allah. Artinya kita terjebak di dalam bujuk kayu setan. Ketika kondisinya sudah seperti itu, ya akan sangat mudah begitu ya kita ini digelincirkan oleh setan ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang berikutnya pendengar AC, hikmah di antara manfaat doa itu adalah bagaimana kita senantiasa akan dimudahkan di dalam segala urusan. Ya, bagaimanapun sulitnya kehidupan kita hari ini dengan kondisi wabah dan musibah, kita harus yakin dengan ayat yang Allah sampaikan kepada kita semua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kesulitannya disebutkan satu kali dan kemudahannya berulang kali, berkali-kali. Ini menandakan, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berusaha, ketika kita berjuang untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berjuang dari segala kesulitan-kesulitan yang terjadi, dan dengan fondasi keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah setiap doa harapan kita, maka insyaallah kita akan keluar dari masalah ini, kita akan keluar dari wabah ini. Nah, ini yang memang harus menjadi penajaman batiniah kita hari ini gitu ya. Jadi apa yang selama ini kita lakukan dengan menjaga kesehatan kita, ini tentu saja sudah kita lewati begitu ya, dan harus kita lakukan ini. Namun jangan ada yang dilupakan. Salah satu yang tentu ini juga menjadi penguatan dalam diri kita, yang tentu ini semua akan berpengaruh begitu kan di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Ya, ini protap keimanan kita begitu ya.
jaga keimanan kita, stabilitas hati kita ini harus senantiasa mantap, gitu kan. Oleh karenanya, dengar asik, apa yang menjadi bagian dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, itulah bagian dari apa yang akan menjadikan kita mudah di dalam menyelesaikan setiap urusan. Urusan penyakit itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita bermohon kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan harapan kita. Hanya tentu saja ada perkara di mana kita harus memantaskan diri kita, begitu kan, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kelayakan dalam diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa sih syaratnya? Tentu saja taat, tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sih hikmah dan manfaat doa yang lainnya tentu saja adalah menghilangkan rasa duka cita, karena ia yakin begitu ya bahwa bersama Allah tentu saja segala sesuatunya akan bisa terlewati. Allah penggenggam segala perkara, Allah pengatur segala urusan yang ada di dalam diri manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Antara muka bumi, bahkan langit dan penjuru yang ada di dalamnya, tentu saja semua berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita meragukannya, jangan pernah kita menyangsikannya. Nah, di balik hal yang kita lakukan, tentu saja ini adalah bagian dari motivasi, bagian dari upaya kita untuk senantiasa menghadirkan hidup dan kehidupan kita benar-benar sadar bahwa kalau bukan karena kekuasaan Allah, kita tidak akan mungkin bisa menjalani hidup ini. Kita ini bodoh, begitu kan, kalau bukan karena ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita ini akan tersesat kalau bukan Allah yang berikan petunjuk dalam kehidupan kita. Dan kita ini akan lemah, begitu kan, kalau bukan Allah yang berikan kekuatan dalam diri kita. Maka sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penyadaran diri kita sebagai makhluk yang lemah, yang tidak berdaya apapun, ketika kita menyatakan la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, maka ini yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, harus diimplementasikan. Bagaimana sih wujud nyata kita ini menyadari bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini memang bodoh, bahwa kita ini tidak memiliki apapun kecuali apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, tentu hadirkan hidup dan kehidupan kita di dalam ketaatan, sehingga ini akan menghilangkan kita dari rasa duka cita. Tapi ini akan menghadirkan nilai istiqomah di dalam kehidupan. Orang kalau sudah berdoa dengan keyakinan, artinya disiplin, ya, istiqomah. Nah, ini kan kalau kita buka di dalam surah Al-Ahqaf, ya kan, surah yang ke-46 di ayat yang ke-13 itu kan sangat jelas, gitu kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali bahwa mereka yang senantiasa menyebut nama Allah, tentu bukan sekadar menyebut namanya, tapi bagaimana hidup di dalam ketaatan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka dia tidak akan berduka, dia tidak akan bersedih karenanya. Kenapa? Karena yakin kembali kepada Allah, zat yang akan memberikan pertolongan, akan berikan perlindungan, penggenggam segala perkara, pengatur segala urusan di dalam kehidupan. Nah, ini di ayat ke-13 ya di surah Al-Kahf, ya kan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa duka cita, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mantap hatinya ya ketika mengatakan qalu rabbunallah, mereka berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, berdisiplin diri dengan apa yang diungkapkannya. Jadi nyebat Allah teh lain dengan saukur dina lambaina unggul, begitu kan. Tapi betul-betul dia manifestasikan dalam kehidupan bahwa hanya Allah penggenggam segala perkara, hanya Allah yang nanti akan berikan pertolongan, hanya Allah yang nanti akan berikan perlindungan. Sehingga tatkala ia mengungkapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tertanam kuat di dalam hatinya. Dan modal keyakinan ini yang sesungguhnya akan makin memudahkan kita untuk memuluskan langkah kita mendapatkan kemurahan insya Allah Subhanahu wa taala, terijabahnya setiap doa dan harapan-harapan yang kita lakukan. Dan
hikmah serta manfaat yang lainnya tentu saja adalah diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa bermohon kepada Allah, derajatnya tentu lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka hanya memastikan Allah, tidak bergeser dari hal-hal yang tentu akan menimbulkan keraguan-raguan di dalam dirinya, ya. Pantang bagi dirinya untuk melakukan kezaliman dalam bentuk syirik dengan khurafat, tahayul. Bangun terus semangat tauhid ini, pendengar AC, karena memang inilah yang akan menjadi penguatan di dalam diri kita, terlebih dalam situasi dan kondisi ketika kita masih berhadapan dengan wabah dan musibah. Dan kalau kita sudah diangkat derajatnya oleh Allah, tentu saja ini adalah bagian dari cintanya Allah kepada kita. Nah, ini hikmah berikutnya gitu kan, bahwa dengan senantiasa kita berdoa kepada Allah, artinya kita akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, artinya kita mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita inginkan tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang selalu saya sampaikan pendengar AC, untuk memantaskan diri kita. Bagaimana mungkin kita dicintai oleh Allah? Bagaimana mungkin kita mendapatkan perlindungan, bahkan pertolongan insya Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup dan kehidupan kita tidak makin dekat, tidak makin merapat dengan Allah. Kita jauh dengan Allah, kita hiraukan begitu, artinya kita acuhkan perintah-perintahnya, ya, malah kemudian kita lebih asyik dengan apa yang dilarang oleh Allah, yang seharusnya tidak kita kerjakan malah dikerjakan. Terus begitu hidup di dalam perputaran waktu yang hanya diisi dengan dosa, kejahatan, kemaksiatan. Apa yang kemudian bisa kita harapkan dari keinginan kita untuk lepas dari berbagai kesulitan kalau caranya seperti itu? Karena untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, untuk bisa mendapatkan perlindungan Allah, tentu kita harus memantaskan diri, ya, mantaskan diri gitu kan, untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi syarat ketentuannya ya taat. Ya sama halnya seorang anak lah gitu. Ketika anak itu taat, patuh kepada aturan di dalam keluarga, ya siap taat akan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, terutama dalam kaitan kebaikan tentu saja. Maka tentu anak itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi orang tuanya, dipikanya gitu kan. Apapun yang diinginkan tentu pasti akan dipenuhi. Bahkan tidak minta pun akan ditawari gitu ya, diapresiasi, dihargai. Nah, demikian juga halnya manusia itu kan, ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memantaskan diri, melayakkan diri untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, ya, dengan taat tadi, dengan kepatuhan tadi, maka ini adalah bagian dari indikasi kita akan mendapatkan cinta Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan dari setiap nilai kebaikan dalam kehidupan ini akan Allah penuhi. Dan terakhir pendengar AC, tentu saja hikmah dan manfaat doa itu adalah kita makin meyakini bahwa tidak ada senjata yang paling utama dalam kehidupan kita selaku seorang muslim melainkan doa. Sehingga Nabi mengisyaratkan ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi hamba yang beriman. Itu senantiasa berdoa kepada Allah, artinya dia menggunakan senjatanya untuk betul-betul menghadirkan penguatan di dalam dirinya untuk tidak pernah dibuat gelisah hati. Karena apa? Karena masih ada Allah, itu kan. Masih ada Allah dalam kehidupannya. Dia tidak lagi merasa takut dengan urusan kematian. Kenapa? Karena urusan kematian, rektifikasian, verifikasiannya yang bakal terjadi. Persoalannya justru bagaimana dia menyiapkan perbekalan untuk kematian yang nanti bakal terjadi dari kehidupan dunia yang sangat singkat. Namun ternyata perjalanan waktu di dunia yang sangat singkat ini menentukan perjalanan panjang yang akan dilewati. Nah, mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini makin memberikan dorongan kepada kita untuk terus berusaha, terus berjuang bagaimana kita memantaskan diri dan melayakkan diri kita pantas disebut sebagai hamba Allah yang tatkala kita bermohon, tatkala kita berdoa kepada Allah, maka tentu Allah akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Demikian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Dengar AC, kita sudah berada di penghujung acara kita Embun Pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan untuk menghadirkan energi positif dalam kehidupan kita, spirit semangat untuk tidak pernah dibuat gelisah hati. Terus kita berdoa kepada Allah, yakin bahwa wabah dan musibah ini akan berakhir. Terus mantapkan langkah kita untuk
senantiasa menguatkan dengan doa, karena tidak ada senjata yang paling hebat yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim ya, yang senantiasa beriman kepada Allah, melainkan kembali kepada doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi hamba yang beriman. Demikian apa yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.